Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah Psikologi Sosial. Kali ini dengan sub kajian kelapang dadaan. Ya baik, kita lanjutkan. Video ini insya Allah akan dibagi menjadi dua bagian ya karena cukup panjang. Ini bagian yang pertama ya dari Psikologi Sosial sub kajian kelapang dadaan. Psikologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan proses mental yang melatar belakanginya. Sementara psikologi sosial adalah suatu disiplin ilmu yang mencoba memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh keberadaan orang lain, baik nyata, imajinasi, maupun karena tuntutan peran sosial. Ya baik, kita lanjutkan. Kelapang dadaan atau al-hasid al-samhah adalah suatu kondisi psikospiritual yang ditandai oleh kemampuan menghayati realitas yang terjadi, menyadari bahwa realitas itu diciptakan oleh Allah, dan kesediaan untuk menerima berbagai kenyataan yang boleh jadi tidak menyenangkan secara fisik dan psikologis. Nah, yang dimaksud dengan kondisi psikospiritual adalah keadaan yang berada dalam diri seorang yang berkaitan dengan perasaan dan pemikirannya, yaitu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lanjutkan kembali. Dalam definisi tadi, yaitu ini kondisi bagaimana seorang menerima realita, baik kondisi tersebut menyenangkan atau tidak menyenangkan ya. Maka kenyataan yang tidak menyenangkan dapat didefinisikan sebagai semua kondisi yang berada di luar atau di dalam diri yang secara objektif tidak disukai seorang atau tidak disukai jiwa pada umumnya. Ya. Nah ini kenyataan atau kondisi yang tidak menyenangkan. Lalu dikatakan bahwa oleh Fuad Nasori 2008 bahwa semakin tinggi kelapang dadaan seseorang, maka ia semakin mampu untuk menerima realitas yang beragam, termasuk yang tidak menyenangkan. Ini kita bahas ya. Jadi ada satu kondisi psikospiritual dalam diri manusia yang disebut dengan kelapang dadaan, yang kita akan insya Allah dalami selanjutnya. Baik, kita masuk pada komponen-komponen yang membentuk kelapang dadaan. Yang pertama adalah kesadaran spiritual atau spiritual awareness, yaitu kesadaran bahwa keadaan yang tidak menyenangkan merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang lapang dada adalah seorang yang kokoh menghadapi berbagai kenyataan hidup dan memandang kenyataan hidup sebagai ujian. Namun, kekokohan ini tentu tidak datang begitu saja. Kekokohan itu dapat dicapai apabila seorang dilatih atau diuji secara terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita membahas yang pertama tadi, yaitu spiritual awareness, yaitu bahwa kesadaran seorang tentang bahwa hal-hal yang tidak menyenangkan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kesiapan psikologis, psychological preparatory, yaitu kesiapan untuk menerima stimulasi yang tidak menyenangkan. Dan setelah sadar bahwa orang yang kokoh atau hebat harus melewati banyak ujian, maka tumbuhlah dalam diri orang tersebut kesiapan untuk berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut. Artinya timbul kesiapan. Kesiapan ini merupakan respon atas kepastian datangnya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini ujung dari bagian pertama sub kajian kelapang dadaan. Oke, insya Allah akan ada lanjutannya. Dan ditutup sementara oleh diskusi. Coba Anda pikirkan masing-masing bagaimana pandangan Anda terhadap kondisi kelapang dadaan masyarakat di sekitar Anda
terhadap situasi wabah pandemi COVID-19. Jadi pandangan Anda pribadi terhadap kondisi kelapang dadaan masyarakat di sekitar Anda saja, sekitar rumah Anda saja, gitu ya, terhadap situasi wabah pandemi COVID-19. Dan mohon lengkapi dulu menyaksikan videonya, baru kemudian disusun pendapatnya atau komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.